Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Halo Sobat PMR, perkenalkan nama saya Naswa Alakansa. Saya dari PMR Wira SMK Farmasi Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi donor darah. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya sejenak kita menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Masih sehat dan semangat kan? Ngomong-ngomong soal donor darah, teman-teman tahu nggak sih apa itu donor darah? Daripada penasaran, yuk kita simak penjelasannya. Kebanyakan dari teman-teman pasti berpikir bahwa donor darah hanya sebatas kegiatan memberikan darah. Nyatanya, pengertian donor darah bukan cuma itu loh. Donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah dengan tujuan transfusi darah. Sedangkan proses transfusi darah sendiri adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan kepada seseorang yang membutuhkan. Darah dibedakan menjadi dua macam, yaitu donor darah sukarela atau DDS dan donor darah pengganti atau DDP. Donor darah sukarela atau DDS adalah seseorang yang mendonorkan darahnya tanpa mengetahui untuk siapa darah tersebut diberikan. Sedangkan donor darah pengganti atau DDP adalah seseorang yang diminta untuk mendonorkan darahnya dan dia mengetahui untuk siapa darah tersebut diberikan. Untuk menjadi seorang pendonor, kita harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti laki-laki atau wanita berusia 18-60 tahun, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter, tekanan darah sistolik minimal 100-180 mmHg, dan tekanan darah diastolik 50-100 mmHg. Harus terhindar dari beberapa penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kejang, dan penyakit kulit kronis lainnya. Nah, perlu diingat untuk wanita yang sedang haid, hamil, dan menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Ngomong-ngomong soal donor darah, teman-teman udah tahu belum apa aja golongan darah itu? Setiap manusia, antara manusia satu dengan yang lain, tentu memiliki golongan darah yang berbeda. Dan dalam golongan darah tersebut dibedakan menjadi 4 macam, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah A memiliki antigen A pada sel darah merah dan memiliki antibodi B di dalam plasma. Golongan darah B memiliki antigen B pada sel darah merah dan memiliki antibodi A di dalam plasma. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B pada sel darah merah tetapi tidak memiliki antibodi A maupun B di dalam plasma. Dan golongan darah O tidak memiliki antigen A maupun B pada sel darah merah tetapi memiliki antibodi A dan B di dalam plasma. Dan perlu diingat, darah yang didonorkan dapat berupa darah lengkap atau hanya komponen-komponen darah. Yang dimaksud dengan darah lengkap di sini adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Komponen darah sendiri adalah plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Selain itu, darah juga memiliki beberapa fungsi loh. Di antaranya mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru, serta mengganti sel-sel yang rusak. Nah, untuk menjadi seorang pendonor ada beberapa cara yang harus dilakukan, seperti calon donor datang ke UTD atau unit transfusi darah PFI. Calon donor mengisi formulir donor darah yang berisikan identitas dan riwayat kesehatan. Petugas akan memeriksa kesehatan calon pendonor sesuai dengan syarat yang ditentukan. Asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor sehingga waktu pengambilan akan berjalan dengan cepat, yaitu kurang lebih 10 menit dan juga aman.
calon donor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa calon donor telah mendonorkan darahnya. Dan perlu diingat, setelah 2-3 bulan datang lagi ke UTD untuk mendonorkan darahnya ya. Apa teman-teman tahu, menjadi seorang pendonor juga memiliki banyak manfaat loh, yaitu mendapat kepuasan batin karena darah yang kita donorkan dapat bermanfaat bagi orang lain. Kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Membuat tubuh menjadi sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Kita juga dapat bergabung ke dalam organisasi PMI untuk menambah teman atau relasi, meningkatkan jumlah DDS. Ini akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sesama, menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan, serta mengurangi resiko terkenanya penyakit jantung. Nah, untuk teman-teman PMR Wira yang sudah memenuhi persyaratan, jangan lupa untuk ajak teman-teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar. Selenggarakan kegiatan donor darah dan hubungi UTD terdekat untuk menyelenggarakan kampanye donor darah. Nah teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi donor darah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bersama memberi bukti nyata. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Serta laksanakan vaksinasi untuk melindungi orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih, salam sehat, salam kemanusiaan.